Guys, rata-rata orang dengan penyakit langka itu butuh 5 tahun untuk dapat didiagnosis dengan benar. 5 tahun, dia bolak-balik dokter, ratusan tes, jutaan rupiah, dan seringkali tetap aja tidak ada jawabannya. Tapi guys, AI baru saja memotong waktu itu jadi kurang dari 5 menit saja. Jadi pada tanggal 18 Februari 2026, jurnal Nature, salah satu jurnal ilmiah paling prestisius di dunia, mempublikasikan sebuah penelitian dari tim gabungan Shanghai Jiao Tong University dan Harvard Medical School dan beberapa institusi lainnya. Namanya itu Deep Rare. Dan ini bukan sekedar AI medis biasa yang lebih canggih dari yang sudah ada. Ini adalah sistem yang bekerja dengan cara fundamentally berbeda. Dulu penyakit langka adalah mimpi buruk dunia kedokteran, guys. Bahkan nih ada sekitar 7.000 penyakit langka yang diketahui. Kebanyakan dokter dalam hidupnya mungkin hanya akan ketemu 1 atau 2 kasus dari masing-masing penyakit langka tersebut. Jadi sebenarnya tidak ada tuh yang benar-benar ahli untuk semua kasus. Hasilnya apa? Pasien dengan penyakit langka rata-rata harus menunggu lebih dari 5 tahun sebelum mendapat diagnosis yang tepat. Nah, di antara itu mereka itu sudah didiagnosis salah berkali-kali, menjalani pengobatan yang tidak tepat dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit untuk mencari jawaban yang tidak kunjung datang. Ini disebut dengan diagnostic odyssey, perjalanan panjang dan melelahkan mencari nama dari penyakit yang ada di tubuh dia. Nah, yang bikin Deep Rare berbeda dengan AI medis sebelumnya adalah cara dia berpikir. AI medis konvensional itu bekerja seperti mesin pencocokan pola. Lo masukin gejala, dia cocokin dengan database-nya dia. Dia keluarkan kemungkinan diagnosisnya. Tapi Deep Rare tidak begitu. Dia meniru cara dokter spesialis terbaik berpikir. Dokter itu mengumpulkan data-data pasien, membentuk hipotesis, menguji hipotesis itu terhadap bukti-bukti yang ada. Kalau ada yang tidak cocok, dia revisi hipotesisnya, lalu dia cek lagi, ulangi prosesnya sampai gambarnya jelas. Nah, AI Deep Rare ini melakukan semua itu secara sistematis dalam hitungan menit dengan akses ke lebih dari 40 alat khusus sekaligus. Jadi dia bisa baca rekam medis dalam bentuk teks bebas, analisis data genetik, telusuri database kasus dari 67.000 lebih pasien, cari literatur medis terbaru di PubMed, Orpanet, dan berbagai sumber-sumber lainnya. Semuanya secara paralel. Dan yang paling penting nih, setiap langkah penalarannya bisa dilacak. Lo bisa lihat mengapa dia sampai pada kesimpulan tertentu, referensinya apa, buktinya apa. Jadi bukan tebak-tebakan. Nah, sekarang soal performanya. Deep Rare ini diuji pada lebih dari 6.400 kasus klinis dari 9 dataset berbeda, mencakup 3.000 jenis penyakit langka dari 14 spesialisasi medis dari pasien di Asia, Amerika Utara, dan Eropa. Hasilnya, akurasi diagnosis pertamanya mencapai 70% lebih dibandingkan dengan dokter manusia. Dalam satu studi dengan 163 kasus, Deep Rare ini punya recall 78,5% di top 5 diagnosisnya. Sementara dokter itu cuma bisa 65,6%. Dan 95% dokter yang mengevaluasi rantai penalaran Deep Rare menyatakan setuju dengan langkah-langkah penjelasannya. Waktu rata-rata per diagnosis kurang dari 5 menit. Ini bukan penelitian yang masih ada di lab dan butuh 10 tahun lagi untuk diimplementasikan, guys. Platform online yang sudah diluncurkan sejak Juli 2025 di raredx.cn, dan per Februari 2026, hanya 7 bulan setelah diluncurkan, sudah ada 600 institusi medis dari seluruh dunia yang terdaftar dan menggunakannya. Bahkan ada demo publik yang bisa dicoba siapa saja tanpa perlu login. Jadi lo bisa masukin data kasus, contoh, dan lihat sendiri bagaimana sistem ini bekerja. Tapi ada keterbatasan juga nih, sistemnya masih bergantung pada kualitas data yang dimasukkan dokter. Performanya belum merata di semua spesialisasi. Di kasus paru-paru misalnya, akurasinya turun di sekitar 31%. Belum bisa analisis gambar radiologi secara penuh dan masih dalam tahap validasi klinis sebelum digunakan secara penuh di rumah sakit. Jadi ini bukan pengganti dokter, ini adalah alat bantu, tapi alat bantu yang sangat powerful. Jadi guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya.